Timnas Indonesia sedang dalam momentum yang bagus. Hal ini tercermin dari semangat anak-anak asuhan Patrick Kluivert saat mengalahkan Timnas Bahrain dan Cina. Terbaru, Timnas Garuda sudah memastikan lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Atas kemenangan ini, posisi Indonesia berada di urutan keempat klasemen grup C dengan total 12 poin dari 9 pertandingan. Namun, perjalanan Timnas Indonesia di grup ini masih menyisakan satu pertandingan. Pada partai terakhir, mereka akan berhadapan kembali dengan Jepang. Seperti apa persiapan kedua tim jelang pertandingan? Saksikan semuanya hanya di live reaction The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Hari ini, Detik Sore juga akan kedatangan penyanyi dan penulis lagu Monita Tahalea. Dirinya baru saja merilis single terbaru berjudul Kawan. Single ini merupakan bagian dari album datangnya Merona. Lagu ini akan menceritakan perayaan tentang persahabatan, kenangan, dan versi muda dirinya yang pernah membuat keputusan berani di tengah ketidakpastian. Selain berbicara mengenai karya terbarunya, Monita juga akan membawakan lagu tersebut secara live. Penasaran seperti apa penampilannya? Nikmati karya terbaru Monita Tahalea di awal acara. Simak berita-berita menarik Detikcom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardus Morangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Masih dengan musik jedak jeruk ini ya? Start fresh ya. Untuk yang baru kembali lagi beraktivitas di hari Selasa. Bener, kira ini hari Senin loh hari ini, ternyata udah Selasa ya. Start fresh aja ya. Alright then. Karena jadi lebih pendek gitu maksudnya minggunya ya. Tapi tentunya sebenarnya kita gak cuman berdua ya di awal Detik Sore ini ya. We're gonna talk about, wow. A lot. It's a very special episode karena kita nggak pernah di awal tuh langsung barengan sama narasumber. Iya. Apalagi narasumber hari ini juga sangat spesial. Sudah dinantikan dari bulan lalu ya? Dari tahun lalu sebenarnya, dari awal Detik Sore berdiri. Oh offset sih duluan. Iya, tanpa berpanjang lebar lagi Detikers, welcome to Detik Sore. Ada Monita Tahalea in the studio. Halo semuanya, Halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena kita ditonton seluruh dunia. Betul, jadi mungkin ada yang jet lag ya masih pagi, Bener. ya, ada yang tengah malam buta gitu ya. Come on, how are you? I'm good, thank you. How are you Terima guys? kasih. Baik. Baik. Kita senang banget kan Monita ada di Detik Sore nih, apalagi Iya, hari ini meluangkan waktunya. di tengah kerjaan yang membludak mestinya karena bentar lagi bakal rilis album baru after 5 years. Sibuk Iya. dar der dor nang ning nong ya pasti. Tapi Monita sendiri berasa gak sih kayak ternyata di balik jendela tuh udah 5 tahun yang lalu ya? Berasa sih, maksudnya kayak memang setelah dari balik jendela, waktu lagi ngerjain proses album keempat ini gak terlalu ngitungin, oh ternyata udah 5 tahun. Cuma memang dari awal sebelum ngerjain udah tahu, oh tahun kelima nih memang waktunya aku harus rilis karya baru. Karena memang fasenya ternyata setiap 5 tahun gitu, album pertama 2010, album kedua 2015, album ketiga Itu Udah kayak 2020. direncanain ganti gak sih? presiden ya? Jadi Iya semacam juga itu. ya ada periodenya. Awalnya sih nggak direncanain, cuma pas dijalanin ternyata memang setelah kita rilis album kan kita pasti bakal ngejalanin menghidupi album itu dulu kan, 1 tahun, 2 tahun. Tahun kedua setelah albumnya rilis kita baru punya gambaran baru lagi tentang apa yang mau dikerjain berikutnya gitu. Jadi ya udah sambil ngerjain, terus ngerjain album kan juga memang paling sebentar tuh 1 tahun gitu ya. Ya ternyata 5 tahun nih fase-fasenya untuk sampai ke karya yang baru lagi. Sebelum kita ngomongin soal musik, soal albumnya juga, pengen tahu dong sebetulnya kayaknya sebetulnya banyak bukan banyak yang dikerjakan aja gitu, tapi banyak sisi-sisi dari Monita Tahalea yang kita juga belum tahu juga. I think you're active in so many things juga selain di musik. Pengen tahu dulu sebelum kita masuk ke musiknya. Apalagi kesibukan Apalagi iya. Selain di musik, aku jadi salah satu Hope Ambassador-nya sebuah NGO namanya Wahana Visi Indonesia. Fokusnya memang pada pendidikan anak dan kesejahteraan anak. Gitu, itu salah satu yang aku memang passionate about. Terus aku bersyukur banget ternyata musik aku membawa aku ketemu sama mereka dan membawa aku untuk ketemu bagian-bagian Indonesia yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Terus dan ternyata ya hati aku juga terpanggil gitu sama isu tentang kesejahteraan anak di Indonesia ini. Jadi aku seneng banget sih dalam perjalanan ini bisa join sama Wahana Visi ini. Oh berarti turun langsung ke
let's say ke pelosok gitu ya, Iya, iya. mengajar langsung juga, bertemu langsung juga. Sosialisasi advokasi langsung ke masyarakat, terus ke anak-anak, terus ya sama inilah lingkungan ekologis anak, pemerintah daerah di sana. Terus kalau di daerah kan yang berpengaruh salah satunya kepala desa ya. Kita ketemu kepala desa juga. Gimana cara ini supaya anak-anak di daerah tersebut bisa maju pendidikannya atau kebutuhannya, karena di setiap daerah kan isunya kan berbeda-beda ya. Ada pendidikan, ada sanitasi dan lain-lain. Ada kekerasan terhadap anak juga gitu. Udah berapa lama di Wahana Visi, Monita? Aku jadi Hope Ambassador Wahana Visi itu sejak tahun 2019. 2019. Perjalanan pertama aku sama mereka turun ke lapangan ke desa itu tahun 2016. Wow. Oke. Jadi ada ini tuh, ada semacam influence kah ketika membuat album yang sebelumnya dan juga yang sekarang mungkin terhadap apa yang dikerjakan di sana? Ada banget. Perjalanan pertama aku sama Wahana Visi tahun 2016 buat aku itu life changing banget. Mengubah banyak mindset aku. Terus mengubah caraku nulis lagu juga. Aku nulis lagu jadi punya angle yang berbeda lagi. Terus salah satu buah dari pengalaman aku sama Wahana Visi itu ada di album ketiga dari Balik Jendela, judul lagunya Tapak Hening. Gitu. Itu salah satunya. Salah satu juga, yang inspirasinya lahir dari perjalanan aku sama Wahana Visi ketemu sama anak-anak Indonesia. Termasuk juga album Merona, sudah boleh disebut namanya? Sudah boleh, meskipun ini pertama kalinya disebut. Loh. Kemarin baru coba nanya-nanya ke followers ya Bonita ya? Iya, kemarin iseng aja. Aku pengen tahu mereka tuh apa yang ada di isi kepala mereka ya tentang album aku berikutnya. Karena aku tahu mereka lumayan nungguin, jadi aku pengen tahu juga mereka tuh ngebayangin apa sih untuk album ini. Aku excited juga pengen denger dari mereka gitu. Walaupun aku sudah punya judulnya tersendiri, cuma judul-judul yang mereka kasih tuh bikin aku punya point of view dari mereka aja gitu ya. Mereka harapkan tentang album ini, terus apa yang mereka tunggu kayak gitu-gitu lah. Mostly apa katanya? Aku seneng karena mostly mereka ngomongin tentang kehidupan. Ada yang ngomongin gift of life, terus ada yang ngomongin tentang keheningan. Banyak banget dan aku kayak wow, mereka filosofis juga ya. Maksudnya teman-teman, maksudnya followers aku sangat filosofis. Terus kayak bener-bener judulnya Serenity. Terus kayak wow, bagus-bagus banget judulnya. Tahu gitu sebelum aku bikin judul aku nanya mereka dulu. Jadi banyak juga ya. Jadi kepikiran apa ganti aja ya. Tapi kayaknya pendiriannya sudah teguh ya. Sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi udah bisa disebut Merona. Ya. Album keempat Album Monita keempat. Rahal ya. Ya akan rilis Kenapa Merona tahun ini. namanya? Merona. Sebenarnya waktu aku ngerjain album ini, aku tuh ada dua kata yang sangat menggema lah di hati aku. Itu Rona Bahagia. Oke. Rona Bahagia tuh, Rona itu kan kayak kalau kita blushing gitu kan ya, sebuah warna yang merah merona gitu. Kayak terus aku ngebayangin Rona itu sebenarnya nggak cuma pas kita ngerasa jatuh cinta aja sebenarnya. Rona itu waktu kita lagi mengalami hal yang paling marah sekalipun juga warna itu kayak merah gitu ya. Jadi kayak aku kayak pas mikir kata Merona, oh ternyata kita tuh udah bisa dibilang full cycle. Dikatakan kita menghidupi kehidupan ini waktu kita udah ngalamin sedih iya, takut iya, gagal iya, jatuh cinta iya, putus asa iya. Jadi kayak satu cycle yang utuh tentang Rona kehidupan ini kayak gitu. Akhirnya aku kayak oke, Merona tuh ini gitu. When you are saat kamu benar-benar sungguh menghidupi kehidupan ini dalam satu kepenuhan dengan segala ceritanya, bukan cuma yang happy aja, bukan cuma yang berhasil aja. Jadi kayak ya itu Merona lah, hidup lah gitu. Jadi sebenarnya Gak heran ya followersnya juga jadi filosofis ya. Benar, Ya, refleksi ternyata. Kayaknya aku juga belajar kan dari melihat. mereka deh. Sekarang kalau komen tuh suka dalam-dalam banget Iya. sampai panjang-panjang gitu. Terus aku bacain kayak wah. Seru-seru. gitu. Dan akhirnya 2 lagu yang dirilis duluan Yang sudah rilis gitu duluan ya. ya. Aku membayangkannya tuh kalau main game tuh adalah kayak ada sosok-sosok yang masih bayangan, habis gitu ke unlock jadi ada warnanya. Iya. Nah, baru Puzzle-puzzle yang Puzzle-puzzle. terbuka ya. betul, puzzle-puzzle yang terbuka atau karakter yang terbuka gitu ya. Salah satunya yang cukup rame itu adalah Kawan Iya. ya. Agak keroyokan, enggak juga? Atau gimana soal ini? Lumayan. Jadi sebenarnya Kawan ini aku tulis bersama dengan Yosef Sitompul yang juga memproduce lagu ini. Semuanya dikerjakan via WhatsApp.
Jadi aku kirim voice note, aku panggilnya Bang Ocep Yosef Sitompul, aku panggil, Bang aku punya lagu nih gitu, cuma masih belum ketemu bagian ininya, bantuin aku dong. Udah dia langsung bikin, udah kita tektokan, bikin musiknya, referensinya seperti apa, lalalala. Terus pas udah jadi masuk ke studio, terus di situ ada suamiku, ada istrinya produser albumku, Ranya Badudu, ada Yosef Sitompul juga. Terus pas bagian di interlude tengah-tengah kan kita memang ada kayak sketch gitu kan, instrumen yang di sketch kan yang dinyanyikan gitu. Terus kayak udah deh, since judulnya Kawan, semua aja yuk, semuanya teman-teman yang ada di sini kita nyanyiin aja bagian ini. Udah jadi nyanyi rame-rame. Jadi kayak literally kawan-kawan nih jadi kayak berkumpul nih. aku kayak tepat nih kayaknya dinyanyiin rame-rame bagian ini sama teman-teman yang ada di dalam studio kayak gitu. Seru banget. Dan apakah ini satu-satunya lagu yang ada kolaboratornya? Enggak, ada ya, lagu-lagu beberapa lagu lainnya yang memang ada kolaboratornya juga. Pengen tahu lagu soal Maca. wow. Nggak tahu salah satu media tuh nge-mention bahwa salah satu proses kreatifnya and also one of your post on Instagram juga gitu. Jadi salah satu proses kreatifnya adalah ya ada Maca itu gitu. Dan akhirnya terciptalah sebuah lagu dan cukup ekstrim, Maca jam 11 malam gitu kan. Terus kayak iya agak kayak gitu kan. Nah and then di-mention lagi gitu. Jadi kayak dikasih hint gitu kan di lagu-lagu yang akan dirilis. And then ada logo Maca, kekinian juga nih gitu. Apa are you always a big fan of Maca atau apa ceritanya soal ini? Iya aku tuh udah nggak minum kopi sejak lama banget karena GERD kan, kayak langsung karena asam lambung, kayaknya makin banyak ya yang mengalami itu. Jadi pasti banyak yang relate. Terus akhirnya aku ganti lah sama yang lebih light ya, Maca itulah. Jadi memang udah cukup lama gitu. Jadi aku memang selalu minumnya Maca. Dan satu waktu aku lagi ngerjain album ini udah mau tidur sebenarnya. Terus suamiku datang bawain Maca, terus kayak susah ditolak. Mungkin sambil nemenin nulis lagu kali ya gitu kan. Macanya yang udah jadi apa yang diseduh lagi? Yang udah jadi. Oh udah jadi. Gitu, itu ngerjain Kak namanya kalau kayak masih dalam bubuk itu. Terus udah pas aku nggak kayak santai aja sambil nulis sambil minum, terus tiba-tiba kayak oh no, kan Maca kan naiknya pelan-pelan gitu ya. Kalau kopi kan kalau kita langsung emang udah nendang. ngopi langsung nendang, kalau Maca tuh pelan-pelan. Tiba-tiba kayak ya biasalah kayak heartburn gitu, aduh kayaknya salah nih minum jam segini. Cuma malah bikin aku jadi nulis lebih banyak. Keluar tuh ide-ide dan cemerlang Tapi ya. memang maksudnya tulisannya tuh tentang itu, kayak jadi overthinking, tiba-tiba jadi resah sendiri. Akhirnya udah aku tulis-tulis aja. Maksudnya itu sebenarnya juga cara aku mengekspresikan rasa nggak enak ini, anxious itu. Jadi udah nulis-nulis aja. Memang itu salah satu cara aku cope with that gitu kan. Udah nulis. Tiba-tiba akhirnya aku post, aku punya kayak open journal gitu di Instagram namanya Sidewalk Philosopher. Aku suka nulis-nulis, jadi orang-orang bisa baca gitu kan. Akhirnya aku tulis di situ, produserku baca, langsung teks, di capture. Ini bisa nih masuk ke album, coba bikin lagunya. Akhirnya aku terusin, aku main ukulele, jadi deh. Oh wow. Udah akhirnya kayak, tapi judulnya Maca, tentang Maca, gak apa-apa, bagus. Ayo masukin ke dalam album ya. Udah akhirnya jadilah. Iya justru itu lagu lah Maca ya. Tapi itu. seremonial, oh enggak ya. Maca ini ada jenis-jenisnya. Iya. Uji. Iya yang sekarang kan kayaknya orang tuh kayak very into betul. Maca dengan Asli. tipe. Aku juga gak ngerti Kak sebenarnya kayak Standar pergaulan hari ini ya. iya kan. Tapi seru kayak ya, maksudnya kita juga knowledge juga jadi, oh ternyata banyak ada ya jenisnya. ya gitu. Orang tuh bisa sangat into juga gitu ya. Terus dan sebetulnya itulah yang bikin lagi-lagi album ini tuh nggak soal apa ya, mungkin kita udah banyak dipertemukan dengan lagu-lagu yang bobotnya tuh soal cinta gitu ya. Ini ada persahabatan, ada Maca juga, ada juga soal apalagi Cinta kayaknya juga cinta ada juga deh. ada sih Ketiga tapi ya. juga bisa dibilang lagu cinta. Apalagi yang mungkin bisa, ini ada warna lain juga di album ini. Sebenarnya garis besarnya memang tetap tentang cinta, cuma kayak tadi yang aku sempat cerita, dengan pengalaman beberapa tahun terakhir sebelum mulai ngerjain album ini, ternyata aku tuh ngelihat cinta tuh banyak gitu loh spektrumnya. Cinta sama sahabat, bentuknya juga banyak gitu. Terus kayak bahasa cinta tuh apa aja, kayak yang kita tahu kan kayak words of affirmation, act of service gitu kan. Tapi pas waktu ngerjain album ini kayak aku menemukan bahasa yang lebih spesifik, kayak forgiveness is also a language of love.
gitu. Terus kayak surrender is also a language of love, commitment is also a language of love. Jadi kayak aku Banyak menemukan bentuknya. banyak inspirasi. Cinta tuh ternyata banyak banget ya bahasanya gitu. Ya, dan aku seneng banget bisa maksudnya mengekspresikan lewat lagu yang beda-beda juga gitu. Kayak Maca, awalnya cuma hobi, suka, itu hal yang membuat aku seneng di waktu luang atau nemenin aku pas sambil kerja. Ternyata itu inspirasi terdekat buat aku gitu kan. Terus gitu lagu Seketika itu perasaan cinta dalam penantian tuh ternyata ada cinta juga loh. Cinta yang nemenin kita sabar untuk menanti waktunya Cinta datang yang buat berkorban. kita. Cinta yang ya kayak gitu. Jadi kayak ternyata banyak banget ya bahasa cinta itu. Jadi aku bersyukur banget produserku sangat membantu aku bisa membahasakan itu lewat lagu, lewat musik, lewat aransemen yang beda-beda. Sehingga aku ngerasa album ini jadi salah satu album yang paling beragam sih. Jadi dari segi aransemen, penulisan lagu, tema lagunya nggak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh aku punya satu tema besar. Kalau di album ini ada satu tema besar juga, cuma ternyata banyak spektrumnya. Jadi itu aku menyenangkan banget sih ngerjain album ini. Walaupun kayak wow udah kayak capek banget, cuma capeknya terbayarkan begitu udah selesai albumnya. Kayak aku kayaknya cukup puas dengan Berapa apa lama yang total waktu terjadi yang di album dikerjakan? ini. Mungkin bisa dibilang lagu pertama yang tercipta untuk album ini tuh udah dari tahun 2022. Oke. Dari tahun 2022 sudah ada 2 lagu. Abis itu aku stuck lama banget. Terus baru mulai ngerjain lagi itu akhir tahun 2023. Mulai nulis-nulis lirik. 2024 baru actively mulai kayak milih produser. Lagu ini aku mau ini yang produce, lagu ini mau produce, albumnya sendiri aku mau Indra Perkasa yang produce gitu. Iya. Sampai akhirnya begitu kita udah menyusun semuanya, lagunya udah jadi, aku pre-production sendiri dulu di rumah. Bikin kayak gini-gini, terus kasih ke produserku, kita ngerjain di studio lagi. Akhirnya kemarin tinggal masuk take satu per lagu kayak gitu. Jadi aku seneng banget sama proses perjalanan album ini. Dinikmati pasti. Iya, Prosesnya sangat dinikmati. Panjang tapi kayak enak aja gitu, one day at a time dikerjain. Ada nggak lagu yang kayak ini udah di keep lama banget, baru abis itu dicoba dikeluarkan lagi terus diselesaikan untuk album ini? Nggak ada sih, tapi justru sudah jadi lama banget dan akhirnya baru sekarang dikerjain, ya itu ya si title albumnya itu sendiri, lagu yang judulnya Merona. Merona ini. Baik. Oh, keanok lagi nih satu. Oke, Ada nih, satu lagu ada satu judulnya lagi udah Merona. Merona. Oke. Emang cara mainnya begitu ya, harus satu-satu dulu digini. Pelan-pelan aja kita mainnya. Tapi kalau lihat orang-orang di belakang layarnya, Kak Momon ini kayaknya mirip-mirip ya sama album sebelumnya yang ketiga. Dan juga produser masih Indra Perkasa juga. Tapi tadi menarik ketika Monita bilang album ini lebih berwarna. Kayak mungkin genre-nya mungkin lebih banyak spektrumnya gitu. Apa yang bisa kita nantikan nih dari album ini yang beda dari sebelumnya, dari Balik Jendela? Aku berharap banyak banget sih, dari track pertama ke track kedua itu udah beda banget. Terus ke track ketiga, ke track keempat itu ada satu twist lagi. Jadi setiap track tuh ada twistnya sendiri-sendiri. Kalau buat aku ya, semoga pendengar menangkap itu gitu. Tadi yang paling kedengeran adalah dari segi aransemen. Terus aku juga kerja bareng sama 2 orang musisi muda di album ini. Di 2 lagu yang berbeda. Terus ada jenis musik yang cukup personal yang biasa cuma aku dengerin sambil ngepel di rumah doang, yang aku pikir kayaknya aku nggak bakal nyanyi deh kayak gini, ternyata terjadi di album ini gitu kan. Terus gitu menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu kita juga, bukan bahasa Indonesia gitu kan. Aku mencoba lagi bahasa daerah. Bisa tapi bukan. Kalau di sebelumnya ada sibu-sibu kan? Ada sibu-sibu, betul. Bener. Ini bukan bahasa Indonesia. Di gitu. Sebelumnya lagi ada Prancis tuh. Iya betul. Jadi kayak ya explore aja, aku lagi suka apa, aku coba untuk tuangin di album ini. Dan kenapa aku suka banget kerja bareng Indra Perkasa, karena Indra Perkasa selalu kasih ruang aku untuk itu. Jadi dia nggak pernah nggak pernah bilang aku terlalu gila atau terlalu aneh gitu, kayak oke yuk coba, wow seru juga gitu. Jadi cukup eksperimental lah, bisa dibilang begitu iya, lah ya. Prosesnya, referensinya
eksperimen banget, cuma begitu eksekusinya kan memang pasti ini nggak works, ini works gitu kan. Pasti ada yang seleksi lagi kan dari hasil research dan eksperimen itu, implementasinya pasti beda lagi gitu. I see. Kamu Mon, ini sebelum kita menuju ke live performance dari Monita Tahalea ini untuk pertama kalinya nanti akan bawain kawan ya? Ya. Yeay, Nah. perdana. Aku sudah menyiapkan. Wow, ini nih. Aduh apa ya tadi ya? Games. Kawan ini kan adalah cukup personal gitu ya. Untuk dia sederhana tapi sangat personal sebenarnya buat kita gitu. Nah, aku memilih sekitar 5 hal yang mungkin bisa jadi kawan buat seorang Monita Tahalea, mulai dari buku, film, band atau musisi, aplikasi, sampai drakor. Aku pengen ini dijawab dengan cepat. Oke, rapid fire. Berpikir cepat. Buku yang lagi dibaca. Buku yang lagi dibaca apa ya? Lagi atau nggak yang baca. terakhir dibaca. Aduh, apa Novel yang kah terakhir? atau apa? Atau Buku ini sih, biografi? All That Is Made judulnya. All itu That apa? Is Made. Itu kayak buku tentang orang kreatif gitu. Buku tentang orang kreatif kayak Personal development gitu-gitu ya. seperti personal development, tapi dia menggali lagi kayak orang kreatif tuh kadang kan suka dipandang orang aneh, apaan sih kerjaan kalian gitu kan, kayak kerjaan kalian tuh goalnya apa sih gitu. Karena buku itu tentang itu kenapa sih ada di dunia ini ada nama kreatif tuh kenapa, what is creative gitu. Itu all that is made ya. All That Is Made. Interesting. Film Indonesia yang terakhir ditonton. Pengepungan Bukit Duri. Pengepungan di Bukit Duri. Cukup gore ya. Gore sekali. Band atau musisi Indonesia yang lagi disuka atau lagi banyak didengerin. Hindia. Apps yang selalu dipakai. Gak apa-apa nyebut brand. Apps yang selalu dipakai Pinterest. Mencari mood board ya. Mood board. Drakor terakhir yang lagi ditonton. Drakor terakhir yang lagi ditonton apa ya terakhir ya? Terakhir aku lagi ngulang Moving. Moving. That's a very good one. Iya, yang superhero Nonton itu. When Life Gives You Tangerine gak? Nonton tapi aku berhenti di episode 8 soalnya Udah kayak kebanyakan air mata yang jatuh iya ya? kayak aku merasa kayaknya harusnya selesai di episode 8 deh. Iya. Itu dia kawan-kawan dari Monita, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan perdana live dari Kawan yang akan segera dinyanyikan sama Monita Tahalea. Terima kasih banyak. Terima teman-teman kasih. Sudah Thank you. mampir ke Detik Sore. Dan Dengan senang seketika hati. juga ya. Seketika juga Seketika nanti. juga, ya. Kalau boleh Juga. seluruh album juga dibawa. Tapi Jadinya kita biasanya nggak cukup ya. Jadinya kita meng-unlock itu semua ya. Capek sih Kak ya bilang lagi. But anyway, sekali lagi good luck untuk albumnya. Dengan senang hati. Thank you so much Dinantikan. for Berarti having kita me. juga wajib tahu rilis albumnya itu baru akan di-announce di tanggal 19 Iya. 19 gitu Juni. ya. Tapi Jadi, 13 Juni ada kado 2 lagu lagi dari Iya. nah itu dia, take notes ya buat Detikers juga. Alright, kalau gitu Detikers, habis ini kita akan langsung menyaksikan juga live performance dari Monita Tahalea. So, don't go anywhere, tentunya kita masih di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. See you. Hai Detikers, saya Monita Tahalea. Saya akan bawakan lagu terbaru saya, judulnya Kawan. Lagu ini saya tulis bersama teman saya, kawan saya, Yosef Sitompul. Semoga kalian suka sama lagu ini. Di sudut memori yang dulu terlupa, usang dan penuh debu, tersimpan gambar wajah lugu, penuh cinta, senyumnya malu-malu. Andaikan ku dapat mengulang masa itu, berjalan denganmu kawan, melukis kisah
kenal ragu-ragu. Andaikan ku dapat mengulang masa itu, berjalan denganmu kawan, meniti di balik awan, mimpiku padamu kawan takkan hilang, selalu dalam kenangan sampai nanti kawan. Andaikan ku dapat mengulang masa itu, berjalan denganmu kawan, melukis kisah menawan rinduku padamu kawan takkan hilang, selalu dalam kenangan sampai nanti kawan. Sang waktu tak mau menunggu, memori akan berlalu, kini yang tersisa rindu takkan hilang, selalu dalam pelukan sampai nanti kawan. Terima kasih. Lagu ini adalah salah satu lagu yang spesial untuk saya pribadi. Judulnya adalah Seketika. Lagu ini bercerita tentang satu penantian panjang yang kadang kita pikir sepertinya penantian ini nggak ada ujungnya atau mungkin ujungnya memang bukan buat kita, tapi seketika waktu kita udah berserah sepenuhnya, waktu kita udah nggak mengharapkan lagi, ternyata hal itu datang kepada kita. Ini seketika buat kalian semua. Terima kasih sudah dengerin lagu saya. Sendiri aku menepi, sembunyi dari dunia ini, rasa hampa membalut luka di samudra air mata. Ku pandang awan untuk sebuah penantian datangnya senja yang ku rindukan. Ku bersujud memohon asa untuk lalui hari ini saja. Seketika kau datang sentuh jiwaku, bersama angin yang membelah amarah dan kecewaku. Kau datang teduhkan badai jiwaku.
Bye Detikers. Ekspresi. Selamat sore Detikers. Ada yang habis dilepas bautnya nih Asli. kayaknya ya. Tadi tuh ukak banget gak sih? Kenapa sih Kak? Kenapa ya? Harusnya bertemu dengan salah satu musisi yang suaranya tuh menemani hari-hari ya Iya. kan. Itu jadi apa ya kayak Allah finally. nyeramain orang padahal dia sendiri juga. Nah tapi ada salah satu yang gue jadi agak menyesal juga kayak I didn't show her the picture. Oh That I- tadi. Iya kayak I actually met her before dan pernah ngewawancara juga waktu Java Jazz 2017. But then yeah. Bener. Zaman masih jadi polwan ya Anda ya? Betul. Apakah ini cue untuk MC? Bukan, Enggak ya? bukan, Belum Hari ya. ini gak ada anti-MC deh. Hari ini yang ada adalah Timnas Day. Yeay. Jadi buat Detikers juga ada yang sudah mungkin di jalan pulang. Menuju Atau- Osaka. Jauh juga. Karena hari ini tandingnya Pakai di pintu Osaka. kemana saja bagaimana. Karena sebenarnya mulainya tuh masih Sebelum jam maghrib. kerja gak sih? 5:30. Tergantung kerja di mana kan. Betul Kalau juga. misalnya di Betul juga. Benar. kantor yang jam 3 sore udah pulang kan aman Ya, aja. aman aja. Gitu. Tapi ada juga memang kebanyakan kantor-kantor lainnya justru jam segitu tuh masih jam kerja gitu. Kayak baru setengah hari buat mereka. Jam segitu tuh. Betul. Baru mulai shiftnya Baru ya. mulai. Tapi Detikers nanti hari ini kita juga akan punya live reaction. Wuhuu. Pulang cepat. Jadi mungkin hari ini detik sorenya akan panjang sampai malam, ya kan? Iya benar, Karena jadi kita lebih panjang. nggak di kalau kemarin kan bukan diputus ya, dijeda dulu. Benar. Dari Jadi ada detik babak sore. 1 ada babak 2 nih sekarang. Babak 1 bareng kita, babak 2 nanti bareng sama potong tim babak angsa. The Kickers. The Kickers, Hmm. The Hat-Trick. Kenapa Siapa jadi itu? Kenapa jadi The Kickers mah ini komunitas anak bolanya Detikom. Tapi anyway hari ini, Ya, gue mau cerita deh. Yeah, you're Sebelum- the one that's using anyway. Iya juga ya. Kayaknya masih ada deh. Berhasil. Awkward-awkwardnya masih ada kayaknya. Tapi anyway, Apa-apa, nah apa-apa. lagi-lagi anyway. Gue mau cerita, kan kemarin tuh Paman datang. Pamanku Sebelum dari lu desa. bilang. Kayaknya ini bukan dari desa, tapi dari satu daerah yang lagi banyak banget diobrolin. Raja Ampat. Iya betul. Tadi gak jadi ngobrol ya. Mm-mm. Lupa lagi. Sayang sekali. Kalau kita kayaknya harus banjengin ini deh. Sisi durasinya lain lebih sore. dari musisi yang bahwa Iya, sebenarnya Monita Tale is also a person that is vocal So about concerned about ya. what happened at Raja Ampat, in Raja Ampat. Betul. Gitu. Tapi soal Raja Ampat di Detikers memang hari ini ada breaking juga ya. Ternyata dari istana tadi menyampaikan ada 4 izin usaha pertambangan yang dihapus. Yes, yes. Bukan dihapus, dicabut Dicabut. izinnya sama pemerintah. Ya. 4 ini diantaranya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Tapi ada 1 dari 5 izin tambang yang ada di lokasi Raja Ampat ini yang nggak dicabut, yaitu PT Gak Nickel yang beroperasi di Pulau Gak. Nah, ini sebetulnya yang salah satu sorotan yang cukup besar juga ya mengenai PT GAG dan juga di Pulau GAG ini. Gitu ya, yang mungkin juga Detikers juga menemui postingan-postingan di sosial media juga yang menyoroti ya Google Map di area GAG Nickel ini gitu, yang ada yang bilang di blur lah, ada yang bilang akhirnya jadi tidak bisa diakses seperti daerah-daerah lainnya juga lah gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa alasan mengenai mengapa 4 perusahaan itu izinnya dicabut yang telah katanya salah satunya adalah terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Apa ya? Pada awalnya kan itu dibekukan sementara waktu itu ya, supaya akhirnya dicabut izin usahanya. Tapi yang 1 katanya nggak apa-apa. Karena menurutnya berada di
aktivitas tambangnya itu berada di luar daerah geoparknya, kawasan Geopark geoparknya. Raja Ampat. Nah, but It's not only about Geopark, right? yeah, and actually it's close to the geopark area. Iya, 30 sampai 40 kilometer. Yang tentunya ngaruhnya juga pasti Jangankan 30 sampai 40 kilometer, Za. Yang jarak 100 kilometer, 200 kilometer, 300 kilometer 100 aja. kilometer aja Itu bisa. kecium loh sama Michelle Halim. Oh iya, Apalagi iya. cuma Jokes itu 30 ya. sampai 40 kilometer itu masih kecium Iya. 100 kilometer. Beneran. Tapi ya gitu. kita apresiasi pemerintah gerak cepat dengan mencabut izin usaha ini. Walaupun Betul. kita mesti menunggu juga ya dari PT Gag Nikel sendiri juga seperti apa namanya Tindak lanjutnya. penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup juga kemarin soalnya kata Pak Menteri itu Pak Hanif katanya pihaknya juga sedang melakukan penelitian lebih lanjut soal dampak lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat ini gitu. One of the trend on social media awalnya adalah aku cukup skeptical juga karena ada beberapa teman-temanku terutama para freedivers gitu ya atau ya para divers lah ya yang memposting di social media mereka video-video waktu mereka lagi diving dan juga liburan di Raja Ampat. Habis itu ditutup dengan hashtag yang sekarang juga lagi ramai juga Save Save Raja Raja Ampat. Ampat itu, ya kan? Awalnya aku kayak it's the moment ya for you to finally get back to your album and then korek-korek lagi video-videonya untuk pamerin lo pernah ke Raja Ampat. Tapi at the other side, aku jadi berpikir juga, iya juga ya, it's so pretty, it's so nice. Ini ada di Indonesia. Jadinya bukan ajang pamer udah pernah ke sana, tapi jadi kayak ini tuh indah loh, lo yang belum pernah ke sana, jadinya bisa jadi nggak akan mengalami keindahan ini lagi kalau misalnya terus-terusan digerus, Dieksploitasi gitu ya. Gitu. Bener sih. Ya kan, maksudnya udah hancur tempatnya ya kan, nabungnya aja belum kelar. Eiza belum pernah ke sana? Belum Aku kesempatan. juga belum pernah ke sana. Tapi Betul. tadi nanya sama temen yang udah pernah ke sana, udah ke Wayaknya juga. Jadi Wayak tuh kayak even more beautiful dari Pineyemo ya. Apa sih yang ininya yang biasa biasa kalau misalnya Raja Ampat tuh orang ke sana, nah itu tuh latar belakangnya. Gue lupa lagi namanya Pak. Ini nih Piai Nemo. Piai Nemo, bener, Iya. sorry banget lupa gue. Iya. Piai Nemo ini adalah yang biasa ditampilkan kalau misalnya kita bicara soal Raja Ampat yang si background itu. Betul, Nah, si Wayak ini katanya adalah puncak dari segala macam keindahan di Papua. Dia tuh jauh lebih indah daripada si Piai Nemo ini dan itu katanya wow. salah satu yang juga bisa jadi terancam gitu ketika ini kalau sampai dibiarkan terus-menerus. Memang sih soal aktivitas tambang di pulau-pulau kecil itu sebenarnya diatur dalam undang-undang tuh nggak boleh. Ya, Jadi betul. kata di dalam undang-undang tuh untuk pulau-pulau kecil walaupun itu masih bisa ada terms and condition supply-nya, itu nggak boleh dilakukan aktivitas penambangan kecuali untuk bla 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 gitu. Itu yang mungkin jadi pertanyaan juga. Nah itu baru dari tadi kan sebetulnya ada 4 alasan kenapa alasan pemerintah akhirnya mencabut izinnya gitu ya. Nah kita lanjut ke alasan kedua nih ya. Pak Bahlil juga mengatakan 4 tambang yang dicabut izinnya itu berlokasi di dalam geopark atau di Oke. kawasan wisata Raja Ampat juga. Jadi Kok bisa ya? nah itu dia, izin 4 perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan geopark Raja Ampat katanya ya. Tapi netizen, it's your time to shine, you do your research. Terus alasan ketiga, pencabutan ini merupakan keputusan rapat terbatas kemarin dan tentunya saran dari pemerintah daerah juga ya. Jadi disampaikan sama Pak Bahlil juga bahwa sejauh ini sejak Januari 2025 juga pemerintah itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang juga dilakukan untuk kawasan tambang. Nah, tambang yang dicabut izinnya juga ini adalah salah satu yang ditertibkan usai adanya Perpres itu ya. Ini baru juga tapi dari 2025.
Betul. Si perpresnya baru turun gitu. Ngomong-ngomong soal Raja Ampat yang ramai, mungkin orang-orang juga masih kayak apa sih sebenarnya yang diributkan? Iya, oke, bukankah semua pulau itu dieksploitasi begitu untuk tambang segala macam, dan memang ini kan adalah bagian daripada upaya kita untuk bisa meningkatkan industri hilirisasi bla 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 gitu. Cuma ya yang namanya eksploitasi sumber daya alam kita juga kan ada yang namanya analisis dampak lingkungannya juga. Setuju. Segala macam. Karena yang disorot juga pada akhirnya sama aktivis, bagaimana aktivitas ini bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Kayak kalau dari video-video yang ditampilkan itu kita bisa terlihat itu dengan jelas sedimen-sedimen dari hasil pengerukan si tambang ini pada akhirnya sampai ke wilayah pesisir dan akhirnya menimbun, dan bisa jadi itu ada karang yang ditimbun dan aktivitas dari ekosistem yang ada di situ terganggu jadinya. Betul. Dan mungkin bisa jadi ada kandungan logam nikelnya yang juga ke laut dan akhirnya dimakan sama ikan-ikan, ikannya mati. Betul. Kita nggak bisa makan ikan karangnya lagi. Juga. Iya betul. Ataupun juga terumbu karang yang memang Raja Ampat is called the last paradise. Yap. Not for no reason ya kan. Mungkin juga di situ terdapat terumbu karang dan juga atau apa namanya jenis-jenis ikan biota laut lainnya yang memang cuman hidup tinggal di situ aja gitu dan harus gugur melawan. Ya. Padahal kita belum kesana padahal juga. Itu dia. Bukan masalah kita kalau udah kesana jadi ya nggak apa-apa juga anyway gitu ya. Tapi yang jelas kita usahakan rumah itu untuk para kita kawal bersama bagaimana ini harus terus-terusan disuarakan gitu ya, kalau misalnya ada lingkungan yang terdampak tidak baik terhadap aktivitas manusia. Dan bicara soal Raja Ampat, ini kita juga pengen nanya sama teman yang satu ini. Dia udah pernah ke Raja Ampat belum ya? Atau mungkin sekarang lagi di perampatan. Wah, bisa perampatan ya. Coba kita cek dulu ya. Brigadir Ade, selamat sore. Nah, pertigaan kayaknya kalau ini. Perduaan bukan. Brigadir Ade, kita belum dengar suaranya tapi. Iya. Apakah belum di-unmute? Coba sekali lagi. Brigadir Ade, mana suaranya? By the way, ini di depan ada kan. Gue tadi baru aja nonton Dewi Persik nyanyi Mangu. Di sebuah acara televisi. Ya? Dan seru. Gue apresiasi sekali bagaimana Dewi Persik menyanyikan atau membawakan lagu itu. Tapi gue lebih apresiasi lagi ngelihat komentar-komentar netizen. Beneran bikin gue kayak lupa akan yang namanya tekanan-tekanan hidup. Kenapa lagi? Padahal Dewi Persik tuh ini update banget loh kalau ada lagu yang lagi update dan banget. Eksploratif. That is the word. Apa katanya? Apa kata netizen? Lucu banget, pokoknya gue ketawa mulu deh. Ini enggak featuring enggak? Kan lagu Manggu kan berdua cowok-cowok. Enggak, dia sendiri. Cuma takutnya. Iya, boleh kita hadirkan. Ini dia. Benar. Coba Dewi Persik. Takut ini ya. Ini 56.000 loh komentarnya. Wow. Tapi netizen cuma gini ya, ini nggak bermaksud untuk memberikan tendensi negatif, tapi ya inilah cara netizen kita merayakan yang namanya keseruan di sosial media. Benar. Ini lagu Mangu yang setenang ini jadi sesibuk ini. Siapapun tolong banget masukin Dewi Persik ke barak militer. Ih, parah banget. Senyum banget. Gak pernah setakut ini dengar lagu Mangu katanya gitu. Kenapa sih kalian, dia sangat ini membawa Mangu dalam nuansa lain jadinya. Dewi Persik. Kita coba sapa lagi ya kalau gitu. Dengan intro lagu Mangu, silahkan. Nah, bisa si hafal. Brigadir Ade, selamat sore. Selamat sore, dan Ini habis hujan kayaknya di sana ya. Apakah tercium paprika atau memang ya wangi jalanan Jakarta aja rumahnya. Wangi asap knalpot. Semoga ya, jadi Brigadir Ade bisa lancar tugasnya juga di sana. Itu ada yang lagi lari juga, semangat bang gitu ya. Brigadir Ade, tadi kita lagi bahas soal Raja Ampat. Brigadir Ade udah pernah belum ke Raja Ampat? Belum. Pengen nggak? Pengen. Nih kita kasih tiket 1. Tiket tapi nggak pulang pergi doang ke sana. Gue ambil kalau gue sih kan lumayan. Diburu duluan ya. Baiklah kalau gitu Brigadir Ade, silakan dengan laporannya.
Baik, terima kasih Indonesia. Selamat sore juga. Saat ini saya berada di kawasan yakni dari arah Sawang akan menuju ke arah Semarang. Lalu sampai Haryono ini tempatnya sudah ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Selain dikarenakan bertepatan dengan dua pola perkantoran juga disebabkan antrian traffic di Pangandaran. Dan juga karena bagi para pengendara yang akan melintasi jalan tol dalam kota untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda melihat jalan licin setelah diguyur hujan. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang, dari jalan arteri maupun dari jalur tol dalam kota masih terpantau kondisi lancar. Dan bagi pengendara yang akan melintas di kawasan ini, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan juga bagi pengendara, khususnya kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm bagi dekat ataupun jauh. Dan juga pastikan tidak menjadikan trotoar jalan sebagai tempat parkir kendaraan Anda ataupun tempat lajur kendaraan bagi kendaraan roda 2. Dan bagi kendaraan yang akan memasuki jalur dalam kota, untuk cek kembali kondisi kendaraan Anda pastikan dalam kondisi rumah. Pastikan tidak menggunakan trotoar lain. Informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi kontak kami di 1569 dapat melakukan perizinan satu perizinan. Perpanjangan perjalanan selama perjalanan kembali ke yang salah itu nanti yang diadakan kapal Salam presisi, selamat bertugas kembali. Yang semangat Brigadir Ade, yang semangat. Kayaknya Brigadir Ade belum makan itu cheese roll. Sosokan cheese roll, sorry banget, keju aroma. Kenapa harus semuanya ditranslate jadi mahal dia nanti jualannya? Iya ya. Kalau gue beli keju aroma berapa tadi harganya? 2.000 satunya. 2001. Nah, inflasi. Mahal sekarang. Dulu 2003. Oh, 2003, tahun 2003, 2003. Iya mungkin. Kalau cheese roll, dia 16.000 before tax. Kali lipat. Per satu biji, nah itu cheese roll. Kalau enak banget. Salam buat abang-abang yang jualan cheese roll depan, semoga upahmu besar di surga. Amin. Gue mau cerita lagi. Amin. Apa? Jadi kan kemarin tuh ada rute baru yang Transjakarta dari Blok M ke Bogor. Aku nonton kontennya kakak-kakak siapa PIK. tuh yang suka review Transum. Adalah pokoknya dia ya. Dia juga waktu itu nemenin Joni? Pak Pramono jalan kaki. John Pantau? Ke kantor. Enggak, cewek kakak-kakak gitu. Siapa? Ya tahu sih. Iya, dia dari Blok M ke PIK kan? PIK Blok 2. M ke PIK itu yang kemarin. Nah, yang ini baru lagi dirilis yaitu Blok M Bogor. Jauh ya. Jauh. Terus gue lihat Transjakarta. Gue lihat di video di TikTok banyak tuh yang nyobain dan antreannya sepanjang itu. Bahkan katanya ada yang antrenya sampai 3 jam buat masuk ke busnya aja. Dan katanya diusahakan gak ada yang berdiri karena perjalanannya akan sangat panjang, yaitu 2 jam gitu kan. Dengan sangat polos, gue bertanyalah di thread. Di threads, terus habis itu gue bikin postingan kayak gini. Orang-orang kenapa jadi pada ke Blok M buat ke Bogor via TJ? Kan KRL juga bisa, sejam doang lagi. POV-nya gue, sejam tuh dari Manggarai biasanya ke Bogor. Terus dalam waktu 1 hari ini 241 love dan 125 komentar terhadap postingan itu. What yang isinya did people say? Warna-warni. Bener ya kalau netizen sudah bersabda tuh kayak kita tanpa ada harmless aja nih postingan itu bisa banyak ininya. Tapi gue tuh belum punya gambaran mengenai wargi thread. Ngerti gak sih? Kayak wargi, we use all social media, right? Yeah. Kita juga punya Instagram, kita punya X, kita punya kita juga punya SimSimi ya kan untuk ngobrol. Enggak dong. Ibadi. Cuman ketara itu belum kegambar kayak apa warginya. Coba kita buktikan. Nah, beberapa ada yang kayak emang kenapa kalau mau ke Bogor via Blok M gitu. Jadi ada beberapa yang gitu, cuma ada yang juga yang ya cuma ngasih tahu aja kenapa sih teman-teman nih pada rela ngantri berlama-lama di sana. Ada yang bilang
sorry 3.500 duduk manis dan udah langsung sampai di Blok M, naik KRL harus lanjut naik TJ lagi, ojol lagi dari stasiun. Waktunya jadi sama aja, kosnya lebih murah lagi pakai TJ dan itu langsung. Jadi orang mungkin bela-belain di situ. Itu make sense. Itu perspektif yang dibutuhkan kan. Iya. Oh iya juga ya, karena Bener. nggak semua Transum itu tuh terhubung dengan KRL Bisa. gitu kan. Jadi memang ada Dan ya ini ada direct, yang dan missing, ini ada missing linknya gitu yang harus diisi sama ojol dan mahal lagi. true that. Dan ini juga dia mampir di Sentul, Za. Nah, kalau KRL kan nggak ke Sentul. Kalau ke Sentul tuh harus transit dulu di mana, terus habis itu naik Nambo, jurusan Nambo baru tuh. Nah, kalau ini dia langsung dan ada mampir di Sentulnya. Terus bilang gini, kan rutenya beda Kak. Nggak semua tujuan akhirnya ke Bogor. Saya perhatikan jalur TJ agak lebih ke sisi timur dibanding KRL. Melewati Cibubur dan Sentul. Yang susah terjamah kalau kita naik KRL. Saya seneng nih makin banyak alternatif Transum ke arah selatan. Patut diapresiasi lah pokoknya sambil nunggu perpanjangan jalur LRT ke Sentul dan Bogor. Nah ini netizen yang nyenengin nih jawabnya kayak gini nih. Ada yang jawabnya kayak gini. Lain. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa memangnya? Ya itu kan pertanyaan kita juga, kita kan pengen tahu. Dijawab kenapa lagi kan? Terus gue jawab lagi, Mas saya nanya doang ini, membalas dengan nada mayor. Terus kata dia, coba kita cek jawabannya ya. Katanya ada juga kan TJ yang ke arah PIK. Iya benar. Benar, dari itu yang pertama kali dibuka. Dari Blok M. Namanya. Bahkan udah ada yang ke Sawangan. Oh. Dari Blok M Sawangan, Lebak Bulus. I just know, I don't care. Let's just endorse her because her content is so nice. Yaitu adalah Cecilianov. Ya, I think she's also big on TikTok juga. Tapi aku follownya di Instagram juga. Karena yang bikin nyantol adalah konten Jaki Maulana, jalan kaki mau berkelana bersama Pak Pramono Anung. Jadi jalan kaki sama Pak Pramono Anung itu, iya. Naik TJ ke kantor gitu. Nah termasuk juga si rute TJ yang baru yang menuju ke PIK 2 juga aku lihat dari kontennya dia. Jadi dia pun kalau gak salah sekarang juga lagi jalan-jalan di luar negeri ya. Tapi selalu menggunakan transportasi umum gitu. Benar. Kadang-kadang tuh ya Indonesia nih kita di luar dengan sangat ikhlas gitu pakai Transum. Tapi kenapa kalau di dalam gak ikhlas gitu. Padahal start from you. Nantinya pemerintah akan mau buka lagi yang lain sampai akhirnya kita kayak Tokyo mungkin. For someone that's been staying in Jakarta for how long? 10 years lebih ya. Tapi kalau di Jakarta ya possible. Aku nggak ngerasa di daerah-daerah di luar, bukan daerah-daerah ya, di kota-kota lain selain Jakarta kayaknya sekompleks Jakarta gitu. Penyediaannya benar sih. Betul, ada yang mungkin lebih karena kotanya lebih kecil gitu ya. Terus kemudian semuanya terjamah oleh angkot, jadinya pilihannya angkot aja juga cukup. Ada yang bahkan kotanya besar tapi kayak maksudnya Bandung. Bandung. Ada transportasi, bukan nggak ada ya, transportasi umumnya itu tidak terintegrate. Tapi kan Bandung banyak wacana gitu. waktu itu mau bikin LRT yang melayang. Mau bikin monorel. Apa sih yang melayang sebenarnya? Makanya ya pertanyaannya keluar kan, kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Salah, Bandung kenapa nih? Gitu. Kan kalau jadi dibikin rumahnya Iza kena pembebasan lahan, lumayan tuh duitnya. Enggak. Iya juga ya. Untuk jalur Gantole. Gantole bukan sih namanya? Gantung. Kereta gantung namanya apa? Gantole kan? LRT. Soalnya kalau buat masak totole. Betul. Iya kan, kaldu jamur. Totole. Kaldu jamur. Anyway, ini juga ada sesuatu yang bikin meledak. Wow, apa itu? Kaget. Judul beritanya aja, kaget. Coba, gue kaget gak nih? Kaget. Kaget banget loh. Udah lama gak denger itu. Di Paramount, it's not a good news at all. Karena jumlah orang miskin di Indonesia meledak. Versi Bank Dunia tercatat 190 juta orang. Itu masuk ke dalam kategori miskin. Mau kemana miskin? Ih gitu. Ya ampun, lihat. Miskin hati. Tolong.
Nggak apa-apa Kalau- miskin harta, yang penting kayak Nauzubillah min dzalik. hati. Enggak, nih kita lihat dulu ya. Walaupun nggak mau juga miskin harta. Nauzubillah min dzalik, jangan atuh Kak. World Bank mengubah perhitungan untuk standar garis kemiskinan dan Oke. ketimpangan global ini mulai bulan ini di Juni 2025. Why are you laughing? Ketimpangan gelombang. Gue dengarnya ketimpangan gelombang. Kayak gelombangnya berarti jadi lebih timpang lagi. Tsunami ya. Bukan. Standar garis kemiskinan dan ketimpangan global ini diubah sama World Bank mulai bulan ini. Jadi karena ada standar yang Beda. I don't know, yang berbeda, yang mungkin dinaikkan ya jadinya ya standarnya. Iya. Akhirnya Kayak jadi banyak. Indonesia punya angka yang cukup melonjak drastis untuk jumlah penduduknya yang masuk ke dalam kategori miskin atau kurang dari standarnya World Bank, yaitu adalah 194,6 juta jiwa. Orang Indonesia yang miskin. Betul. Dari semula ya perubahan perhitungan dari paritas daya beli 2017 menjadi 2021 yang telah bentar. Gimana? Yang sudah dipublikasikan sama ICP. Betul ya. Jadi intinya bila menggunakan perhitungan si Poverty and Inequality Platform itu ya 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yaitu adalah 8,3 US dollar, maka presentasi penduduk miskin Indonesia melonjak ke 68,25% dari total populasi. That's a huge number. Iya, 68%, lebih dari 50%. lebih dari setengahnya. Jadi nggak usah sombong kita kalau misalnya punya banyak uang dikit. Karena bisa jadi karena standar ada berubah, World Bank bilang kamu masih miskin gitu. Iya benar juga ya. Aku tuh sebenarnya sempat lihat infografisnya gitu. Ada rankingnya, tapi I forgot ranking satunya siapa. Pokoknya kita ranking kedua terbanyak. Terbanyak jumlah Masyarakat. penduduk miskinnya. Iya betul. 68,5 itu ke 68,25% itu adalah ranking 2. Dan itu sesuatu yang harus dibanggakan ya guys. Stop kamu beli kopi mahal. Ya. Enggak ada hubungannya kemiskinan dengan kopi. Sama Adanya juga dengan apa? kemiskinan Jam tuh tangan. sistemik. Kita tuh dipaksa untuk Gorengan. tidak bisa meningkatkan kayak misalnya kayak kemarin nih, Za. Kan ramai soal kesempatan kerja masyarakat Indonesia tuh sulit karena dibatasi sama yang namanya usia lah, atau mungkin standar kecantikan, ketampanan, atau mungkin Kelelahan. orang dalam gitu-gitu. Jadi kayak itu adalah sistem yang dibangun dan akhirnya orang sulit untuk bisa memperbaiki keadaan ekonominya, sehingga ini jadi PR kita bersama supaya semuanya bisa dibenahi. Jadi ya yang namanya kemiskinan ini bisa dikikis sedikit demi sedikit, ketimpangan udah nggak ada lagi. Itu PR besar kita, PR besar kita semua, nggak cuma pemerintah, Anda juga termasuk. Betul ya. Berikut 10 negara teratas dengan presentasi penduduk miskin tertinggi dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Ini yang kaya berarti? Yang miskin? Lah, menengah ke atas tadi. Oh iya benar juga. Yang ke bawah yang mana? Berikut 10 negara teratas dengan presentase penduduk miskin tertinggi Oke. dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Pada 2020. Inception ya, miskinception dia. Coba sebutin deh itu. Siapa aja sih negara menengah atas yang penduduknya paling banyak miskin? 1 Afrika Selatan. Oke. 2 Namibia. Oke. 3 Botswana. Alright. 4 Indonesia. Wah, tiba-tiba ada Asia di situ dan datang dari Kita Indonesia. ada apa sih dengan nomor 4? Kita sering banget tau. Emang Nomor iya? 4. Iya kayak. Oh iya, di klasemen sementara juga kita nomor 4. Iya. Di kualifikasi babak 3. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia nomor 4. 4 juga ya? Pertama siapa? India. Cina, Rusia, Indonesia. Indonesia. Itu kalau belum berubah dari buku IPS aku. Ya. Airpool. Enak aja Airpool udah. 2012. Aku udah gak punya RPUL ya. Gitu katanya. Nomor 4 ya gak apa-apa.
justru ini jadi cambuk buat kita supaya bisa memperbaiki yang namanya keadaan ekonomi kita. Jangan mau di situ-situ aja gitu ya. Semuanya bergandengan tangan lah. Gitu guys. Ada yang udah lihat belum ini squad finalnya timnas hari ini? Kita 13 poin ya? Apa 12 sih? Berapa guys total sekarang? 13, 12? Kita 12 berapa poin poin? deh kayaknya 12. 13 poin apa 12? 12. 12 setengah lah. Gak boleh 12 setengah. Enggak ada tawar-menawar di situ ya. 12 5. Squad finalnya Rizky Ridho bakal absen. Oh. Apakah ini saatnya Miss Hilhurst untuk bisa unjuk gigi karena biasanya tak tergantikan ya trio antara Hubner, Rizky Ridho sama siapa satu lagi Jaitsas. Nah, nanti kita lihat. Guess who's back? Back again is bias. Coming back again. Iya di gawang. Iya. Tapi belum tahu siapa tahu nanti belum ternyata yang diturunin Audero lagi atau mungkin Hernando. Emil ya kemarin ya. Audero. Udah ada keluar starternya ya. Audero karena dia lulus audisi. Jadi dia Audero. Coba sebutkan 3 nama pemain timnas. Tolong. Urat Mangun. Oh iya betul, Urat Mangun. Urat Mangun. Iya. Ini nih starting 11-nya hari ini. 16 menit yang lalu udah dipost sama akun timnas. Oleh main lagi udah pasti. Oleh main. Audero di kiper. Ya. Backnya ternyata benar Hilhurst main barengan sama Itzas Hubner. Terus habis itu Kevin Dix, James, Tom Haye, Pelupesi, Beckham starter. Ada Yance juga, Yance. Nomor 13 dan juga Ole Romeni di depan. Wah, ini lumayan eksperimental nih line up hari ini. Mudah-mudahan bisa menampilkan yang terbaik ya, apapun hasilnya. But I heard for some people that said udahlah nggak ngaruh, kita juga udah masuk kok ke kualifikasi babak kualifikasi berikutnya gitu. Tapi I don't know because we're facing Japan that's never been easy for us. Jadi kayaknya ini bukan pertandingan yang nothing tulus, gak ada pertandingan yang nothing tulus juga. Nggak ada pasti. Ini tetap jadi pertandingan yang harus dimaksimalkan, diperhitungkan juga gitu. Walaupun mungkin sisi eksperimentalnya bisa lebih leluasa mungkin dikeluarkan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Iya, tapi bukan karena nothing tulus, tapi lebih ke karena iya kita udah berhasil lolos gitu, udah mengamankan posisi, jadi nggak apa-apa kita mau eksperimental juga nggak apa-apa, tapi tetap menampilkan yang terbaik. Which juga tetap strategik kok gitu kan. Betul. Ya, kayak yang tiba-tiba formasinya 1-5-4 gitu misalnya. Kalau 1-2-2-1 itu jadinya adalah senam. SKJ. Detikers kita udah bilang kan tadi kita bakal cuman sampai jam 4:30 loh karena habis Masa itu. Sih? Ini aku mau nambahin lagi berita hari ini. Apa lagi? Viral. Guys. Paru sapi kurban di Tangsel bertuliskan nama orang. Oh iya benar, ada lihat tuh kemarin push notifnya. Nama siapa yang bertuliskannya? Coba kita lihat dulu ya. Aku tuh gak lihat wujudnya, soalnya takut. Ada fotonya gak sih beredar si parunya? Enggak kan ya? Ya aku lihat ini, tapi aku maksudnya kayak foto. Eiza. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berdasarkan video yang dilihat oleh Detikcom juga ada sejumlah bapac yang memegang potongan diduga paru sapi hewan kurban, dan ketika paru itu dipegang, sosok bapac tersebut merupakan ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM bernama Pak Suhada yang menunjukkan adanya sebuah tulisan yang tercantum di paru-parunya. Gitu, tulisannya tuh berwarna hitam. Wow. Muhammad Mistis. Mustafa bin Jalal Sayuti. Masalahnya Kak, yang tertulis di paru itu panjang bener. Apa? Iya panjang banget. Kayak kasihan sapinya. Enggak, masalahnya kalau iseng Udin 4 kata, 4 huruf, ya kan? Atau inisial Eduardo Simorko S. Ya udah mudah gitu naro tulisannya. Ini kan panjang, Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Menurut gue juga enggak, tulis tangan juga takes time and also put a lot of effort ya. Jadi kenapa dong dia
Jadi kejadian ini dikonfirmasi ya, dijelaskan bahwa diketahui paruh sapi itu memang memiliki tulisan nama seseorang saat panitia kurban melakukan proses penyesetan gitu. Ini dianggap sesuatu yang unik dan ajaib ya, yang katanya tulisan Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti ini bertuliskan berupa huruf kapital, semuanya kapital. Belum tahu juga apakah ini Times New Roman atau bukan. Oke. Comic Sans kayaknya ya. Aduh. Tapi cukup kaget karena tidak terjadi di Depok. Biasanya gini kan kejadiannya di Depok tapi ternyata di Tangerang ya. Katanya ada ketika pertama kali menemukannya ada orang DKM yang langsung menggosok bagian tulisan tersebut dan tulisan tersebut tidak hilang. Jadi sepertinya ditato. Kasian sapinya ditato. Gak apa-apa kalau hewan ternak Udah mah. nonton sapinya Irfan Hakim belum? Yang diajak ngobrol dulu. Iya, terus nangis. Selalu setiap tahun gitu ya. Ya, tapi itu sapinya gede banget itu punya Irfan Asli. Hakim tuh. Kayak wow, gendad. Mana. Oh ya ini dia. Tunjukin dong Pak. Ini bukan Pak. pemilik. Wow. Oh. Embos ya? Tapi kayak tato gak sih guys? Kayak ada copyrightnya katanya. Kayaknya Tapi dia ada memang ini ada sosok- cetakannya. Tapi kan kita juga nggak ada konfirmasi siapakah orang yang si sosok yang namanya ditulis di situ. Iya. Si Apakah benar ada di Pak antara mereka? siapa Pak Zunaidin? Pak Zunaidinnya tuh nggak ada gitu kayak siapa, bahkan juga he's not even the owner of the cow. Iya. Gitu. Ya, anggaplah itu adalah Tato bagian dari cara sapinya berbicara. Siapa tahu bahwa help. siapa tahu itu tuh Not adalah ready. anagram kalau diacak-acak Ternyata itu kode adalah harta karun di Museum Bank Indonesia. Banyak kira-kira uang di ada sana. apa? Ya Pak, ya iyalah orang aduh, banyak uang di sana. Lagi. Lagi sampai mereka bosan nunggunya. Oh udah ada. Ah. Oke. Kita akan kembali lagi. Kita habis ini mau seru-seruan bareng sama The Hat Trick sama teman-teman Detik Sport untuk mengawal pertandingan hari ini Jepang versus Indonesia. Katanya Jepang tuh bakal menampilkan koreografi sama seperti apa yang ditampilkan Indonesia ketika berhadapan sama tamu-tamunya di GBK. Jadi katanya kayak ada balesan nanti. Oh mereka mungkin akan Sailor Moon versus Gatot Kaca. Iya juga ya. Tapi kayak lembut ya. Aku lawan kamu dengan lembut. Kekuatan bulan. Ya kan. Kira-kira apa gambarnya? Kayaknya ini deh. samurai deh. Mereka tuh yang Enggak. gagak tuh. Bukan, maaf ya, mohon maaf ini Sailor Moon. Bukan yang gak bagus. Tapi jangan Sailor Enggak, Moon lah. Doraemon makan gado-gado. Doraemon atau Shinchan. Mama. Shinchan. Menjitak Jumbo. Ya bisa gitu. Iya. Ih update banget orang Jepang. Parah banget 10 juta penonton gua adalah salah satunya. Ya udah deh. Kita pamit dulu kalau gitu Detikers. Abis ini live reaction ya bareng-bareng sama kita ya sampai nanti laganya berakhir di 2 kali 45 menit. Makan keripik. Yeay. On air. Pokoknya all the best buat timnas. Semoga prediksi deh sebelum kemarin gue benar 1-0. Lah itu gue yang nyebut ya 1-0. Masa sih? Coba kita rewind. Gue yang bilang 1-0 itu for us. Buat gue hari ini 1-1. 2-1. Oke. Tapi kita 1. Iya gak apa-apa. Maca. Oke. Detikers yang kemana-mana abis ini ikutin live reactionnya The Hat Trick. Waktunya kita berdua pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 tadi. Edwardus Morangkir pamit. Sama Vira juga nanti akan muncul lah sedikit. Kita bertemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Dia cuma ore-ore. Yeah.